Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jemaat dan audiens sekalian dimanapun berada, mari jemaat aktif agar live streaming ini bisa menjangkau orang-orang yang memerlukan momen ini, untuk mereka bisa bertemu Tuhan, bertemu suara Tuhan dari rumah Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya nyanyi tadi sepotong. Biar saudara dan saya mau memberi hati kepada Tuhan. Sekali lagi, biar saudara dan saya mau memberi hati kepada Tuhan. Karena jalan Tuhan bukan jalan kita. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Bedanya sejauh tinggi, sejauh langit dari bumi. Sejauh tingginya langit dari bumi, demikianlah rancangan Tuhan dari hidup kita, dari rancangan kita. Saya ingin lanjutkan yang hari Minggu, ada ketinggalan 2 poin, dan poin ini memang agak lebur satu dengan yang lain. Susah memisahkannya, tapi tetap 2 hal yang berbeda. Yaitu saudara-saudara, baca dulu pertama Roma 14 kemarin, ayat yang ke-17. Roma 14 ayat 17, mohon bantuan satu orang membaca dan yang lain kita semua berdiri. Haleluya. Mari saudara aktif kita menginjil lewat menggunakan jempol saudara di live streaming ini. Apakah saudara bisa like, share, and comment? Roma 14 silakan. Ayat 17. Haleluya. Roma 14 ayat berapa tadi? 17. Terima kasih, silakan duduk. For the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Aspek kerajaan Allah yang saudara saya sudah bagikan pada hari Minggu, yang harus ada pada kita dalam rangka semua fasilitas kerajaan Allah dapat kita alami, nikmati, bahkan kita bisa menjadi orang-orang kerajaan Allah yang bisa memerintah bersama Tuhan di kerajaan dunia ini. Kita punya dimensi kerajaan Allah yang spiritual, harusnya lebih hebat dengan dunia yang dimensi fisikal. Boleh bilang amin? Orang-orang kerajaan Allah harusnya lebih exciting, lebih memiliki kekuatan dalam hal prinsip hidup yang benar, sehingga kita bisa berdiri benar di hadapan Allah. Kita bisa berdiri benar di hadapan sesama. Kita bisa berdiri benar di hadapan iblis sekalipun. Bahkan kita bisa berdiri benar di hadapan apa yang saya sudah bagikan kemarin, di hadapan otoritas, pemegang otoritas di hadapan kita. Saya ingin bagi 2 hal, tapi ini agak campur. Yang pertama, saudara-saudara, kita harus memiliki right standing di hadapan segala proses hidup. Right standing in all circumstances, dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Karena saudara dan saya bukan Tuhan yang bisa mengatur keadaan. Haleluya. Kita bukan Tuhan yang bisa mengatur keadaan. Semua event organizer punya pengalaman serapi, seakurat, setepat apapun setiap kali persiapan. Selalu ada faktor X. Dan kalau saudara adalah orang yang perfeksionis dari satu sisi adalah sesuatu kemampuan untuk kerinduan untuk menciptakan, mengerjakan segala sesuatu secara sempurna. Itu yang positif, perfeksionis. Tapi perfeksionis yang negatif ini tidak boleh ada. Sudah upayakan yang terbaik, setelah ada satu masalah, langsung drop, langsung stres, kecewa. Saya ingatkan bahwa 100% hidup kita, 99 sudah baik, tapi 1% Tuhan tahan. Saudara tidak bisa apa-apa. Setuju dengan saya, bilang amin. Mobilmu hebat, mobilmu besar, dahsyat, powerful. Semua oli, bensin, semua lengkap. Tapi kalau saudara
pentilnya tidak ada. Cuma pentil. Saudara tidak bisa kemana-mana. Jadi perfeksionis yang baik, kita harus berbuat yang terbaik bagi Tuhan. Tapi perfeksionis yang negatif adalah selalu marah kalau ada sesuatu yang salah walaupun cuma kecil. Semua sudah baik, kemudian ada satu kesalahan kecil, kita marah. Memang kok ngana, ini ada pada ingat. Memang kok ngana pe otak, mana ada bawa di mana, ada tinggal di mana kah? Orang-orang seperti ini mereka pengen menjadi Tuhan atas orang lain. Salah satu kesalahan dan kelemahan rumah tangga adalah kita pengen jadi Tuhan atas suami kita. Kita pengen jadi Tuhan atas istri kita. Apakah tapi laki ini kepasomu-somu? Untung tadi dapat laki agak putih sedikit, amin. Daripada itang belang-belang. Saudara, saya percaya saudara, Tuhan tidak pernah salah, amin. Aduh begini saudara-saudara, ada banyak sungutan, ada banyak kemarahan, ada banyak perselisihan, ada banyak pertengkaran, ada banyak rasa galau. Hanya karena kita tidak belajar right standing di hadapan apa yang Tuhan buat. Kita cuma bisa status apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Tapi benarkah dalam pengalaman? Benarkah dalam sikap? Benarkah dalam kenyataan? Belum baru tarik masalah sedikit so muka berot. Siapa tuh berurusan? Nak mood dia. Mesti cari selak supaya dia tertawa. Dia kata kunci, tak so tahu dia kata kunci. Miloba. Ya pasti tertawa biar marah. Misalnya kata kunci. Saya ulangi saudara-saudara, right standing before circumstance. Ibu Pontok khotbah mengucap syukurlah dalam segala hal. All in circumstance, dalam segala situasi. Kalau saya dan saudara tidak bisa berdiri benar di hadapan situasi, sebenarnya inilah penyebab dari stres. Inilah penyebab kita marah. Saudara-saudara, saya memiliki alasan untuk marah. Semua kita memiliki alasan untuk marah. Bahkan marah punya alasan bisa dicari. Amin. Kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Cari kesalahan orang lebih mudah daripada cari kebenaran. Saudara-saudara, dari sejak Adam dan Hawa, ketika jatuh dalam dosa, Tuhan bilang, Adam, ini kenapa? Ini gara-gara Hawa. Hawa, kenapa ini? Ini gara-gara ular. Ular, kenapa ini? Kita ingin tahu gara-gara siapa. Saudara-saudara, right standing before, right standing in all circumstances. Ini penting karena apa? Saudara, sekali lagi saya ulang, saya bukan dan saudara bukan Tuhan. Bukan Tuhan dalam arti begini. Saya kasih contoh kasus ya, saudara, kasusnya supaya saudara bisa lebih mudah mengerti. Contoh, kita sudah jam 5 ada di muka ruko, kunci tidak ada. Pernah alami begini? Saya sering, saudara. Tapi saya tanya, saya diskusi dengan istri saya, apakah dengan marah maka kunci akan datang dengan sendirinya? No. Tuhan justru pengen lihat kita punya sikap berhadapan dengan situasi right standing atau tidak. Mati lampu saudara marah? Haleluya. Saudara kalau mati lampu di rumah saudara ambil basoka dan tanya mana kantor PLN. Setelah cek saudara belum isi pulsa. Right standing in all circumstances in your life. Circumstance. Yes, thank you. Circumstance. Oh, mana Ibu? Circumstance. Ulang lagi. Circumstance. Yes, thank you. Pokoknya itu dia. Segala situasi, saudara saya juga punya pengalaman begini. Ini pengalaman yang saudara boleh ambil contoh untuk saudara bisa bersikap. Contoh, tadi kami datang dari ruko, sudah mendekati Citraland. Saya tanya, handphone ada bawa mak? Ya ada tertinggal. Ada cas di bawah televisi. Mau ambil?
Kalau nyanda mau ambil, kalau orang berkontak, nyanda bisa jawab kalau tak tinggal. Jadi bagaimana? Balik. Orang balik. Ini buang waktu 20 menit loh. Karena itu sebabnya kami agak terlambat, 20 menit. Balik masuk ruko. Nah saya ini, untuk naik turun ruko itu perlu doa. Perlu tenaga ekstra. Dan saya sering tarik nafas dulu. Naik. Tarik nafas, naik. Saya tidak ingin mengeluh pada situasi apapun. Karena orang-orang yang mengeluh itu tidak belajar terima apa yang Tuhan buat. Itu baik. Saya buka kamar, saya lihat handphonenya. Puji Tuhan handphonenya. Tidak tahu, tidak ada. Kemudian saya turun, pintu itu harus dikunci, bukan pintu biasa seperti ini, harus ditarik dengan tenaga kuat. Spiderman, bang, baru dia tak tutup. Saya lakukan, tutup. Sampai di oto, saya duduk tenang. Kalau kita bilang, coba lihat handphone di tas. Dia lihat, oh ada. Saya bilang, oh ini kotak kita khotbah, kita mau khotbah, kita mesti hidupi. Haleluya. Oh Tuhan, 20 tahun lalu pernah saya alami. Orang masih naik-naik mikrolet di jalan saya tanpa putar. Ini kan ibadah jam 6 pagi. Jam 6 pagi kami tidak pernah terlambat, saudara. Jam 6 pagi. Kami jam setengah 6 so naik mikro. Setelah di Bukit Moria, mamaku bilang, Pak, itu setrika belum cabut. Kalau bawa motor, bawa oto, tak boleh balik. Ya terus terpaksa kita naik mikro balik sendiri. Masuk dalam rumah. Kan mesti dari tanpa jalan, dari tanpa turun naik ke atas, naik gunung. Oh, lala. Sampai di dalam putar. Kompil lihat setrika. Haleluya. Puji Tuhan. Apa yang terjadi? So cabu. Kalau kok nak tak cabu masih seimbang dengan tenaga. Ini so cabu. Oh, haleluya. Kalau saudara tidak belajar bersikap benar, right standing, saudara akan Tuhan bilang cuma begitu. Cuma begitu. Kalau air bah bagaimana? Cuma begitu. Kalau banjir bandang seperti di Ratahan sana, orang sore kita bingok-bingok ya, apa tuh air banyak begini. Belum pernah orang lihat air banyak begini. Haleluya. Right standing in all circumstance. Yes. Saya percaya saudara kalau kita mau belajar berdiri benar, makanya tadi ada ayat 1 Korintus 13 ayat 7. Ada? 1 Korintus 13 ayat 7. Banyak orang kecewa hanya hal-hal kecil. Dan itu membuat mereka mundur. Di mana 1 Korintus, mana yang pencobaan itu? Ayat. Ya, coba. Dia tulis lihat Abu Bale. 1 Korintus 10. 13, silakan. Firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami yang pencobaan biasa, yang tidak boleh dimiliki kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggung. 1 Korintus 10 ayat berapa tadi? Ya, no temptation has overtaken you except. Ada saudara punya pemahaman Tuhan, kita ini sudah mampu. Sebenarnya kita sedang bicara begini, Tuhan, kenapa Tuhan memberi saya melebihi kapasitas kemampuan saya? Ayat ini tidak pernah berubah, saudara-saudara ya. Pencobaan tidak pernah melewati batas kemampuanmu. Kalau engkau masih hidup, berarti batas kemampuanmu masih ada. Kalau engkau masih nafas hari ini, berarti Tuhan tidak pernah memberi batas lewat dari itu. Jadi saudara-saudara bersikap benar terhadap keadaan itu penting.
Nah, saya rindu saudara seperti tadi, pujian-pujian kita, karena mereka tidak punya waktu, kasihan latihan. Naik nada. Mungkin satu naik dua, satu naik satu. Kalau yang tahu TGP di antara tuh WL cuma darah Tuhan Yesus. Tapi bagaimana mau bersikap? Ini penting, haleluya. Kalau saudara gundah gulana, nah saudara akhirnya Tuhan tidak percaya lagi untuk hal-hal berikut. Karena Tuhan lihat engkau tidak bisa menghandle itu. Kita harus bisa menghandle keadaan. Dalam rangka kita pahami bahwa keadaan itu Tuhan izinkan bahwa semua keadaan kecuali dosa, ya. Saudara, ya kita menyerah saja. Kita memang sudah biasa tempeleng orang kepala. Jadi mau bikin bagaimana oleh tapi tangan nih. Kita harus banyak menerima kenyataan bahwa tapi tangan ini tidak bisa kita kontrol. Seberapa orang kita tempeleng rubuh, kita mau bikin bagaimana? Kalau begitu itu namanya harus bertobat. Tapi keadaan-keadaan di mana saudara sudah menciptakan situasi. Hari Minggu, saudara-saudara. So angka pikul air bergelon-gelon. Kok Bapak Yance bilang, sejadi itu air. Oh Tuhan. Salah satu gembala ada baku cari air, baku Riki. Karena apa? Kita pengen semua berjalan lancar, bukan? Kita pengen Tuhan punya hati dimuliakan dan orang-orang yang menyembah Tuhan tidak terganggu. Haleluya. Jadi kita punya tenggang rasa itu tinggi sekali. Kita pengen menciptakan situasi. Tapi ada waktu situasi kita tidak bisa kontrol. Haleluya. Ada banyak situasi kita tidak bisa kontrol. Kemarin saya ke Langwan. Nah, saya kan bawa mobil, saudara, kalau istri saya bilang cepat, cepat. Saya bisa cepat, saya juga bisa lambat. Dan juga bisa kadang-kadang tertidur. Kemarin ada mobil. Di bok-bok dia mau paksa lambung. Saya bilang, kamu yang paksa, kamu yang tak isi di got, kamu yang klakson. Kamu yang marah. Tapi saya jalan terus. Berapa kali mobil saya ditabrak. Tapi saya bilang, yang marah yang menabrak. Istri saya bilang, anak terlalu rohani, Max. Banyak kali saya ditabrak dan yang marah adalah yang menabrak. Betul, ini satu latihan untuk right standing di hadapan Allah. Terutama ketika Allah izinkan situasi. Tapi saya bersyukur, saudara, beberapa mobil yang tabrak saya, bukan bersyukur negatif ini ya. Orang punya yang peot-peot. Kalau kita bilang mana KTP, baku urus. Sampai sekarang udah ambil tuh KTP. Karena dong tahu bayar mahal. Right standing. Berdiri benar di hadapan situasi. Tapi kita bukan berarti membiarkan situasi apabila situasi itu disebabkan oleh orang-orang error. Kalau kita punya otoritas untuk menegur, tegur dia. Jangan kamu karena kamu pelayanan ini terganggu. Amin. Jadi jangan salah paham. Malah biar Joko belajar menerima. Belajar menerima apa? Toranya latihan gembala belajar terima. Saya tidak terima itu karena kita sepakat mau beri yang terbaik. Tapi kalau toh terjadi sesuatu yang nama human error atau accident, saya belajar menerima. Karena mereka sudah berusaha, kita sudah berusaha yang terbaik. Kami sudah rencana, saudara-saudara, kalau boleh acara ini ada sedia onde-onde. Kami sudah jam, kami lupa. Jadi saudara juga right standing sebentar. Kalau onde-onde tidak ada. Amin. Betul-betul karena pikiran kami terlalu banyak sampai lupa onde-onde. Nanti Rabu berikut. Sudah boleh bawa masing-masing. Haleluya. Di dunia usaha, saudara pernah enggak? Orang sudah janji besok ya, kita bayar. Besok, oke? Tapi besok dia kasih mati di handphone. Pernah? Yang pernah bilang amin. Disitulah Tuhan sedang melihat hatimu seperti apa. Hidupmu seperti apa. Kualitasnya clean, clear, and pure. Dalam motifmu, dalam sikap jujurmu terhadap Tuhan. Jujurmu terhadap diri sendiri. Dan kalau kita berusaha jaga hati ini. Itu sebabnya saudara-saudara. Enduroo itu kesabaran. Hupomone, ketekunan. Makrotomia itu kesabaran. Adalah karakter yang telah membuat Daniel tidak marah walaupun dia orang buangan. Saudara kalau jadi orang buangan. Stres. Mereka akan bilang begini ini gara-gara tapi obat tapi omah.
Gara-gara tapi opung, menyembah berhala, orang anak cucu terima tapi getah. Betul? Kan Daniel kasih yang tidak salah. Cuma raja-raja yang error di atas mereka. Harusnya mereka tidak dibawa ke Babel. Ingat Sadrak, Mesak, dan Abednego? Ya, mereka sama. Kalau bukan karena tompe papa, opa, oma, ada menyembah berhala, orangnya tidak jadi masuk dapur api. Haleluya. Tapi kalau mau salahkan situasi, kapan kita keluar dari masalah? Amin. Sedikit saudara saya bersaksi, tapi ini positif. Bertahun-tahun lamanya, saya kecilkan suara supaya orang tidak bisa copy. Padang gurun, saya terpesona karena ada satu bagian dari apa yang saya tidak duga. Saya bilang, kok bisa Tuhan? Bisa. Tuhan bisa merubah hati orang. Dan jangan kecewa kalau saudara jadi anak yang pertama, anak kebanggaan. Amin. Bangga sekali ini anak ini, Koko misalnya. Anak kedua, anak kesayangan. Ya, anak terakhir, anak bungsu maksudnya, anak kesayangan. No, kita anak kedua. Anak TGP. Yang sulung kebanggaan, yang bungsu kesayangan. Kita anak kedua, anak TGP. Diingat tidak, juga tidak masalah bagi saya. Tapi ada waktu kalau orang bersikap benar. Tuhan izinkan. Dan dengan Tuhan izinkan seperti ini, saya punya jiwa pengen untuk maju dan tidak mau diam tinggal di bawah ketiak. Saya sekolah dengan berbagai cara, kalau saya cerita, hampir semua disponsori oleh orang gara-gara sudah injury time. Artinya semua tamat baru bilang, nanti kita yang bayar. Semua tamat baru ada sponsor. Tapi saya percaya saudara bersikap benar adalah modal untuk Tuhan bilang, sabaslah engkau, hai hambaku yang setia. Saudara mau mendengar kalimat ini? Orang yang tidak right standing, tidak bersikap benar terhadap keadaan, saudara, ciri-cirinya suka bersungut. Ciri-cirinya suka komplain. Dia mungkin komplain tidak pakai mulut. Dia tidak bicara, tapi hatinya dongkol. Hatinya jengkel. Saya ingat tuh pemain sinetron yang namanya Jengkelin. Hati dongkol, hati jengkel. Dan setiap orang yang dongkol, hati jengkel, pasti buahnya buruk. Setuju dengan saya bilang amin. Kita mesti selesai di bagian ini, amin. Kita mesti clear di bagian ini. Jangan pernah salahkan keadaan orang tuamu apapun keadaan mereka. Mau mereka broken heart, broken home, atau broken dome, atau apapun namanya mereka. Itu bukan bagian kita untuk menghakiminya. Kita hanya belajar Tuhan bilang pada Tuhan. Dan kebanyak Tuhan Yesus. Karena situasi Yeftah, dia ada anak pelacur, tapi dia bersikap benar terhadap situasi. Dan dia tampil sebagai pahlawan. Yeftah mengalami itu. Saudara dan saya bisa buruk keadaan, tapi Tuhan kita tidak buruk. Haleluya. Kalau saudara punya hidup akurat, orang di sekitarmu bisa salah bersikap tentang hidupmu. Tapi kalau engkau bersikap benar tentang keadaan yang Tuhan izinkan, ada engkau alami. Maka engkau akan menjadi seorang yang membuat perhatian Tuhan tertarik padamu. Berhentilah curhat sembarangan.
Pengen orang tahu isi hatimu dengan berbagai cara. Biarlah Tuhan saja yang tahu pergumulanmu. Biarlah Tuhan yang tahu isi hatimu. Biarlah Tuhan yang tahu bebanmu. Amin. Lebih banyak duduk di kaki Tuhan dan bilang pada Tuhan. Istri bilang, kamu maksud seorang pria yang keras. Memang tapi tulang keras, saudara-saudara. Tapi kalau tidak seperti ini, banyak masalah yang telah membuat saya seperti pelinggir embang. Saya bukan keras apa, tapi saya mau belajar hidup. Hidup itu keras. Amin. Kalau cuma mau ikut perasaan, tidak ada yang kita bisa pertahankan sampai hari ini. Kalau cuma ikut ini perasaan, saudara berabe ini hidup. Kalau cuma mau dengar apa kata orang, so malin buku orang, malin tuang palaka. Tapi kalau kita mau belajar untuk bersikap benar terhadap situasi, tidak semua orang, saudara, walaupun saudara hebat, saudara mantap pelayanan, tidak semua orang otomatis suka. Tidak semua orang otomatis suka, tidak. Dan saya sadari itu. Haleluya. Yang paling penting saya sering ngomong begini. Kamu boleh ngomong seperti itu, tapi minta maaf, saya tidak makan dari kamu. Amin. Saya tidak hidup dari mereka. Saya hidup dari Tuhan yang memelihara saya. Allah yang El Shaddai itu yang memeluk saya. Jadi sikap benar terhadap situasi yang kau alami. Jangan kau pernah marah kalau badanmu kurus. Amin. Kurang tulang belulang begini. Angin tiup pegang balon tak angkat orang. Jangan pernah menyesali keadaan kalau Tuhan izinkan keadaan itu. Begitu sebalikmu dengan body yang sebaliknya. Haleluya. Jangan pernah marah dengan keadaan. Karena ada orang tidak makan pun naik badan. Amin. Cuma telang ludah bisa naik badan. Itu orang yang leblang atau orang so telangnya nak naik. Haleluya. Jadi right standing di hadapan keadaan hidupmu itu penting. Haleluya. Sehingga engkau tidak membanding-bandingkan keadaanmu dengan keadaan usahamu dengan pengusaha lain. Engkau tidak akan membandingkan rumah tanggamu dengan rumah tangga lain. Yang paling penting kita strong and accurate. Clean, clear and pure, fair and militant. Di hadapan Allah cukup. Karena Allah tidak buta. Amin. Allah bukan buta. Dan Allah tidak tuli. Dia tahu kalau hidupmu benar. Memang agak lambat. Saya alami 40 tahun. Saudara, akhirnya saya tidak duga apa yang saya cerita tadi. Hampir setiap bulan, bahkan minggu, saya bilang ini tidak pernah ada di pikiranku. Tapi terjadi. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus tidak pernah salah. Haleluya. Ada di antara saudara yang berpikir, kenapa kan tapi istri? Kenapa kan tapi istri Koni? Ya. Kenapa tapi istrinya tidak Lady Diana? Jangan pernah berpikir begitu. Karena Koni bagi Max adalah yang terbaik. Inilah produksi Koni Max. Apapun kata kalian, kata mereka. Ini produksi dari Tuhan. Namanya Koni Max. Haleluya. Kalau tidak kita akan membanding dan menggerutu. Kita akan berhitung-hitung kenapa Tuhan. Kita boleh baku dapat ada orang Langoan. Kenapa nyana ada orang Libutung. Patut pelogat sama dengan orang. Kenapa Tuhan? Tuhan tidak pernah salah. Dan saya juga bilang, saudara tidak pernah salah bergereja di sini. Kenapa kita tak masuk di gereja begini kan? Tapi pendeta lain tidak pernah khotbah menghibur sadiki ke. Khotbah selalu rata kap. Khotbah selalu bersih-bersihkan. Tanpa saudara sadar, saudara sudah makin clean sekarang. Sudah makin bersih di hadapan Tuhan. Dan kalau Tuhan mau bilang, malaikat, di daerah mana tuh gereja yang boleh memberkati sekarang? Kan kenapa ini ada proyek? Malaikat bilang, kita tahu ada. Di mana? Jalan Raya Mongisidi. Depan Sinar Galesong. Suzuki. Lantai 2. Dorang PAC baru 2. Tambah akang Tuhan. Tahu saudara-saudara, Allah punya mata tertuju kepada orang-orang benar. Allah punya mata tertuju pada orang-orang yang bersikap benar. Jangan cuma pada pelayanan kita bersikap benar. Beri tepuk tangan bagi Tuhan.
Siapa Kang torempe rumah tatampa di daerah Banjir, Kang? Bukan di daerah Taas. Apa yang Tuhan buat engkau tidak pernah dapat. Sama seperti engkau tidak bisa memilih siapa bapakmu. Engkau tidak bisa memilih, ya, kau lahir tanggal berapa. Engkau saudara-saudara hanya bisa memilih bagaimana bersikap. Haleluya. Bersikap benar itu membuat saudara-saudara, saudara tidak akan stres. Karena kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, sukacita, damai sejahtera oleh Roh Kudus. Kalau saudara dan saya tidak cakap berdiri benar di hadapan masalah, di hadapan situasi, maka saudara tidak mungkin ada damai sejahtera. Haleluya. Haleluya. Kami memiliki banyak alasan untuk tidak memiliki damai sejahtera. Kehilangan damai sejahtera. Tapi saya hamba Tuhan, dan karena ini teladan, saudara ikuti karena ini kami hidupi. Ada banyak alasan untuk kami kehilangan damai sejahtera. Tapi kami memilih untuk tidak mengikuti keadaan itu. Karena damai sejahtera Allah yang Tuhan sediakan bagi kami suami istri adalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Yang masuk akal, saudara-saudara ya. Bagaimana mau jaga tuh hati pada saat orang pergi ambil tuh handphone, so di tas kote. Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, menarik sedikit dalam nama Yesus. Karena kita harus jaga hati. Nah kalau saudara ada penyakit bawaan apa? Komorbid darah tinggi, langsung lihat. Langsung, betul? Oh Tuhan, haleluya. Banyak kali saya alami. Tapi saya percaya kalau Tuhan latih kita di situ. Berarti ada pekerjaan mega proyek yang Tuhan akan percayakan pada saudara. Dan ini tidak akan disembarang percayakan pada orang. Yang cuma dengan mati lampu marah. Amin. Yang cuma dengan mati air marah. Amin. Yang cuma dengan handphone tertinggal emosi. Hanya cuma dengan betapa sabong orang so ambil. Kami pernah tinggal di asrama. Nah, orang asrama itu luar biasa. Cerdik seperti ular. Orang kalau ambil tempe barang, falo-falo misalnya. Max, pinjam falo-falo. Kita enggak ada. Dia jawab sendiri, ambil. Ambil jo, baju. Saudara-saudara so setrika, so siap pakai serta semua acara. Ini ada baju, kenapa temang ada pakai? Oh tolong. Ini merupakan latihan. Makanya saudara-saudara yang pernah sekolah Alkitab, latihan jo sekarang di gereja. Lebih keren ground training. Ground training di sini. Sinilah pelatihannya. Itu yang pertama. Yang terakhir saudara. Saudara masih ingat Kaleb dan Yosua? Masih? Saya tanya. Orang kasih yang bersama Kaleb dan Yosua ada 12 pengintai itu. 12 ini 10 lapor yang salah. Tidak pakai iman. Dan oleh karena sama dengan gara-gara ya. Oleh karena dan gara-gara 10 pengintai ini, seluruh Israel termasuk Yosua dan Kaleb yang tidak membuat kesalahan, dorang tak putar-putar 40 tahun. Saudara bayangkan, saudara tidak berbuat salah. Tapi keluargamu harus dihukum sampai kamu mengalaminya. Saudara tidak ada andil dalam kesalahan itu. Tapi saudara terbawa-bawa oleh keadaan di mana karena saudara ada di keluarga itu. Saudara ada di gereja itu. Saudara ada di komunitas itu. Saudara terbawa-bawa, katakan terbawa-bawa. Terbawa-bawa artinya kita tidak ada andil dalam hal kesalahan itu. Tapi kita tak masuk dari orang yang kena getahnya. Di sini saudara-saudara diperlukan right standing. Sikap benar.
Bagaimana bisa Yosua dan Kaleb bilang begini? Setelah Tuhan marah, gara-gara ini 10 pengintai kan akhirnya 10 pengintai mati toh. Dihukum oleh Tuhan. Kalau Tuhan bilang, tidak, mulai hari ini kamu akan berjalan berkeliling di padang gurun ini selama 40 tahun sampai generasi ini selesai. Kemudian ada kelompok yang bilang begini, Musa, kami tidak takut, kami akan maju, kami akan berperang. Artinya nak mau ikut Tuhan pe agenda. Tapi apa terjadi? Kalau Yosua dan Kaleb, orang le ikut. Orangnya kok nyak salah, gara-gara dorang ini, mari orang bikin grup sendiri. Mari orang bikin grup sendiri. Grup orang-orang benar padang gurun. Itu sama yang lari bea. Saudara mari tanggung bersama memang. Belajar tanggung bersama. Kalau memang kita dalam satu komunitas rumah tangga, masa cuma selama papa banyak doi, papa banyak gaji, papa dihormati, torang tempel-tempel. Serta papa dapat hukuman, torang bilang bukan tapi papa dia. Begitu kok. Kita tidak minta orang tua kita kena hukuman atau apapun. Tapi keadaan apapun, kita tidak boleh jadi orang-orang yang no gentleman, yang tidak gentleman. Saya gentleman. Gentleman dalam apa? Dalam arti apa? Kalau kita salah, kita gentleman menghadapi konsekuensi. Jangan kalau mau berbuat salah berani. Setelah mau dihukum lari. Itu banci DP nama. Jangan bilang jangan jadi banci. Bilang kiri kanan jangan jadi banci. Waktu bikin status di YouTube, maki-maki presiden, maki-maki polisi, maki-maki petinggi-petinggi negara. Serta polisi tangka, petusak basah. Mengerti maksud saya? Artinya tidak gentleman. Kalau gentleman jangan menangis kalau polisi tangka. Betul? Jangan menangis karena memang banyak orang cuma berani ketika suatu dia rasa dia benar. Tapi kebenaran bukan cuma kita. Kebenaran itu universal. Nah hari ini saudara-saudara, pada poin yang terakhir ini, bagaimana kita berdiri benar di hadapan penderitaan yang tidak disebabkan oleh kita. Di hadapan penderitaan yang tidak disebabkan oleh kita. Suffering, ya. Kemudian ada affliction, penderitaan yang tidak disebabkan oleh kita. Mengerti maksud saya? Anak yang lahir cacat, siapa salah? Sehingga ada lagu, walau ku tak dapat melihat. Ketuk dia menyanyi, DP pengakuan. Coba bantu nyanyi bersama saya. Walau ku melihat jendum semua rencanamu Tuhan. Coba. Namun hatiku tetap memandang walaupun tidak melihat. Ada untuk. Coba ada satu singar pegang mic. Walaupun ku tak dapat melihat, diulang. Walaupun ku dapat Coba bantu saya. Namun Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Terus stepnya. Walau ku tak dapat melihat, Tidak dapat berharap apa-apa. Kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu,
balik menangis orang kan. Haleluya. Walaupun kita dapat melihat semua rencanamu Tuhan. Karena tidak ada orang yang pengen lahir buta, bukan? Tidak ada orang yang pengen lahir cacat, bukan? Tapi coba kalau mereka tidak terima keadaan mereka. Mereka akan lebih drop. Tapi saya bersyukur kebanyakan orang cacat, mereka punya mental. Nah kalau orang cacat mentalnya kuat, kenapa kita orang yang utuh? Mentalnya kerupuk. Setuju dengan saya, bilang amin. Never give up. Haleluya. Berdiri benar di hadapan penderitaan. Saudara-saudara, penderitaan memerlukan ketekunan. Ketekunan itu menghasilkan apa? Ya, bagaimana? Tahan uji. Ketekunan membuat hidup kita naik level kualitinya. Saudara-saudara, tekun itu perlu. Kenapa? Oleh karena ketekunanlah sepasang siput bekicot bisa tiba di Bahtera Nuh. Bayangkan ketika berita disampaikan, seluruh makhluk harap datang ke Bahtera Nuh. Paling cepat sampai tuh lincah-lincah. Nelly langsung sampai. Nenek lincah. Mereka bisa lompat-lompat, tuk. Langsung sampai. Tapi bekicot sepasang. Never give up. Nah, tahun bekicot ini dari Kuala, berapa kilo dari Batra. Mungkin ketika berita disampaikan, saudara, mereka sudah melahirkan dan yang melanjutkan tinggal cucu. Karena opa de oma so almarhum di jalan. Bilang penuh, ne opa de oma so selesai sampai sini. Nah, lanjutkan perjalanan. Bisakah saudara seperti itu? Bekicot kan tidak diangkat oleh Nuh. Arjong ini pelama, semua datang untuk air bah. Karena semua binatang pasang demi sepasang. Yang tidak haram ada 7 pasang. Kalau dorang seluruh area itu berjalan, saudara kita yang tahu, gonone ada bagaimana dia berjalan. Kung boleh tiba. Saya percaya saudara-saudara ketekunan membuat kita. Ketekunan adalah ekspresi bersikap benar terhadap penderitaan. Secara natur kita semua ini memiliki kelemahan fisik secara sakit, secara medis. Tapi itu bukan alasan untuk kita menyerah. Itu bukan alasan untuk kita sayang diri. Itu bukan alasan untuk membuat orang jatuh hati pada kita dan membuat orang semua terpusat pada kita. Tapi itu justru untuk alasan untuk berkata, cukuplah kasih karuniaku padamu. Kalau kamu masih hidup saja itu sudah kemurahan Tuhan. Haleluya. Segala perkara. Masih ingat? Segala perkara dapat ku tahu. Di dalam siapa? Di memberi patience, sabar, tekun, endure, tetap setia, tetap percaya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus karena aku mau bersikap benar di hadapan penderitaanku. Yang mungkin juga karena orang lain penyebabnya. Bukan karena diri sendiri. Kalau saudara punya persoalan hidup seperti Ayub, bertahan. Kalau seperti Yunus, bertobat. Tapi kalau seperti Ayub orang lain ada bikin, itu pun lebih berat. Karena kesalahan orang lain. Itu yang dialami oleh Kaleb dan Yosua. Tapi mereka tetap survive. 40 tahun baron-ron Kaleb dan Yosua bercerita. Dapat sayang kan kedua. Dapat sayang apa? Gara-gara orang error. Orang ini tak putar-putar. Dapat sayang kan turun dua. Tapi tidak. Ketika tiba waktunya Musa selesai. Waktu itulah Yosua diangkat. Waktu 40 tahun selesai Yosua diangkat. Kaleb diberi Hebron. Dan Kaleb ini luar biasa. Seorang yang tidak komplain. Karena turun dua ada sama-sama. Sama-sama mempertahankan kebenaran. Kayak penganan Yosua yang Tuhan angkat.
Kaleb bersikap benar terhadap apa yang Tuhan buat. Kalau ini ada di gereja kita, tidak ada kekuatan yang dapat memukul mundur kita. Amin. Tidak ada kekuatan yang dapat menipu kita dengan mengatakan isu ini, isu itu. Karena apa? Kita selalu sikap benar di hadapan penderitaan yang terberat sekalipun. Bahkan yang disebabkan bukan oleh diriku sendiri. Sedang orang penderitaan gara-gara salah sendiri, orang mesti bertahan. No. Haleluya. Yang lebih berat lagi, orang lain pesalah. Saudara-saudara, ini merupakan satu sikap di kerajaan Allah yang levelnya lebih tinggi lagi. Orang yang mengeluh, orang yang bersungut, tidak akan sanggup naik ke level itu. Saudara mau naik level? Berhenti bersungut. Berhenti saudara bersungut. Berhenti mempersalahkan situasi. Kenapa kok kita tinggal di sini, Kang? Setiap kali pulang kita urat bitis langsung muncul. Gara-gara kita mesti pulang di rumah ini. Kenapa kita mesti ada di tempat ini? Saya, saudara-saudara belajar, apapun kita ada di padang gurun. Kalau memang karena rencana Tuhan. Coba baca Ulangan pasal 8 ayat 3. Ayat 3 atau berapa? Ayat 2. Ibu Gembala punya pesan 2 minggu lalu. Saudara tahu kalau saya berkhotbah begini, saudara bisa lihat saya seperti tidak punya masalah. Tidak punya pergumulan. Tapi saya tahu siapa saya. Dan saya ingin hidup saya berguna untuk kerajaan Allah. Ulangan 28 ayat 2, coba. Ulangan 8, sorry. Kita tolong. 2 dan 3. Ya. Yes, ini dikutip di Matius 4. Manusia bukan hidup oleh roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, dikutip dari ayat ini. Tapi ayat 2 intinya. Ingatlah pada perjalanan yang atas karena Tuhan, atas Tuhan yang telah memimpin kamu all the way these 40 years in the wilderness. Untuk apa? To humble you. Membuat engkau rendah hati. Kalau saudara bisa bersikap benar terhadap penderitaan, tak lama saudara akan mendapatkan gelar sarjana rendah hati. Dia biar saudara mososere, maju terus. Dan orang-orang yang dilatih tahan terhadap penderitaan, sekali lagi tidak lagi ada kata tersinggung. Kata-kata tersinggung tidak ada lagi. Bahasa Inggris bilang apa ya? No offense. Tidak ada lagi ketersinggungan. Saya bilang kiri kanan. No offense. Bukan no oven. Bakar-bakar roti. No offense. Pak, mana ada bicara tadi bikin tapi hati tarabe. Padahal cuma ada bilang, ma, sebanyak kecoa. Siapa yang pikir tapi muka rupa kecoa. Ini ada kaitan dengan mama. Cuma kalau orang hati selalu begitu, berarti masih ada internal konflik di dalamnya. Masih belum terima masih belum right standing, ya, di hadapan suffering, di hadapan penderitaan. Saudara, kalau orang-orang kuat, kalau kita mau cari orang-orang kuat, bukan orang-orang yang kelihatan fisiknya kuat, tapi yang kuat sebenarnya adalah orang-orang yang bisa berdiri benar ketika Saul kejar Daud. Ketika Saul lempar tombak 2 kali tinggal karena Daud cakap dia berkelit. Tapi di dalam hati Daud, tidak pernah ada bilang ngana tunggu ngana pe waktu. Tunggu ngana pe tanggal main. Bumi jaga berputar. Ada ngana pe waktu.
Ketika dia bertemu Saul yang mengejar dengan pasukan khusus, sedang buang hajat, toilet dalam goa, jubahnya panjang, Daud menyusup dan memotong ujung jubah. Orang sementara, DP jubah. Pas sekali kotoran cucu itu, tombak, selesai. Tapi Daud bilang, no, aku tidak mau menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Dia sudah ditolak Tuhan, itu bukan urusan saya. Tapi urapan atasnya saya tidak mau usik. Jangan pernah lakukan sesuatu. Walaupun orang di atas saudara itu menyiksa, dalam tanda petik membuat saudara menderita secara langsung. Oh haleluya, kalau ngomong begini tidak mudah saudara-saudara ya. Tidak mudah. Kedua kali, mungkin kedua atau yang pertama, Saul tertidur. Sampingnya Panglima Abner, semua panglima besarnya tertidur. Saul pergi ambil kendi tombak di samping kepalanya Saul. Kalau cuma mau ambil tuh kendi kontoki di kepala, selesai. Tapi karena bersikap benar di hadapan tekanan, bersikap benar di hadapan penderitaan. Untuk apa kita hebat di mimbar? Cuma tersontong sedikit orang, kelepak-kelepak, peper rupa palinggir burung, tarik-tarik jatuh terus ke bawah. Untuk apa tuh orang dipakai Tuhan luar biasa? Tapi ada orang yang dislike pada kita, kalau kita YouTube kan ada dislike tuh. Kok ada 100 dislike langsung, sudah Tuhan sudah mau pakai kita. Jadi Kijo yang dislike ini, mau semua dislike, I don't care. Kenapa? Yang paling penting Tuhan bilang, padanya lah aku berkenan. Kalau Tuhan bilang aku berkenan, saya pikir ini jauh, bukan jauh. Ini yang terpenting. Ini yang terpenting. Yang lain-lain boleh dislike, boleh tidak suka. Tapi kalau Tuhan kasih jempol, Tuhan jempol bisa tindih semua jempol. Haleluya. Saudara mau right standing. Di balik semua proses penderitaan, itulah yang telah membuat sebuah kerang pada saat kemasukan butir pasir yang kasar. Pada saat itu tangisan dari kerang mengeluarkan air mata atau apapun cairan membungkus titik pasir ini. Dan proses itu menyakitkan. Sampai pada satu waktu nelayan menemukan kerang ini, membukanya. Dan di dalam dia menemukan sebutir mutiara laut Banda. Yang harganya seng ada lawang. Saudara mau seperti itu? Bertahan dalam proses. Bertahan dalam penderitaan. Ayat terakhir. Haleluya. Di mana ayat ada tulis, berbahagialah orang. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Kobus. Pasal 1 ayat 12. Kalau tidak salah ya. Coba bacakan. Yes. Caranya sederhana. Walaupun menderita tetap nyanyi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Tambah menderita. Ku mau cinta Yesus selama. Orang tidak mengerti orang keadaan. Meskipun badai silih berganti, hidupku ku tetap cinta ya selamanya. Pada saat saudara bisa tersenyum saat saudara mengalami penderitaan, itulah kebahagiaan sejati di dalam kerajaan Allah. Orang digorok, orang dipancung, orang digoreng, para sahid-sahid. Tapi mereka tidak ada satupun yang mundur. Karena ada sukacita mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Mahkotanya, mahkota abadi.
Dan kalau ini ada di gereja ini, saya ingin lihat tidak ada lagi sungutan. Tidak ada lagi menggerutu. Tidak ada lagi komplain dengan Tuhan. Tapi yang ada, aku mau cinta Yesus.